281 memasuki paviliun pil darah. Melihat bangunan berwarna merah di kejauhan, Sun Long tidak langsung terbang ke arahnya. Sebaliknya, dia mendarat sekitar 1 mil jauhnya, di dalam gang terpencil, sebelum dia dan Liu Mei melanjutkan perjalanan ke arahnya dengan berjalan kaki. Setelah beberapa menit berjalan, dia dan Liu Mei sudah tiba di depan toko pil besar, dengan tanda kuali merah di atasnya. Dengan jubah hitam mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota paviliun pil darah, tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Tentu saja, bahkan tanpa jubah ini, Sun Long dan Liu Mei masih bisa berjalan santai di dalamnya sesuai keinginan mereka, karena bagaimanapun juga ini adalah toko pil. Begitu mereka masuk ke dalam, Sun Long memperhatikan bahwa bagian dalam toko itu jauh lebih besar daripada tokonya sendiri. Dengan lantai pertama, paviliun pil darah, menempati lebih dari 4 kali lipat ruang yang ditempati lantai pertama tokonya sendiri. Selain itu, ini adalah toko pil 3 lantai, sedangkan lantai 4 khusus diperuntukkan bagi anggota paviliun tingkat tinggi. Lemari kaca yang menjual pil dapat terlihat sejauh mata memandang, membuat lantai pertama menjadi tempat yang sangat ramai. Akan tetapi, Sun Long menyadari bahwa sebagian besar pil di sini merupakan pil tingkat rendah, bahkan pil tertinggi di antaranya hanyalah pil peringkat 3 tingkat rendah. Tentu saja, sebagai salah satu dari 3 toko pil terbesar di utara, kota Dosa, paviliun pil darah, tidak bisa hanya menjual pil peringkat 4 saja. Lagi pula, tidak seperti toko Sun Long, ada banyak alkemis yang bekerja di paviliun, termasuk alkemis tingkat perunggu, yang hanya bisa memurnikan pil tingkat 1 atau tingkat 2. Pada saat yang sama, kota Dosa, tidak hanya memiliki para kultivator tingkat alam roh atau tahap jiwa baru lahir, tetapi juga para kultivator tingkat bumi dan tingkat surga. Meskipun orang-orang ini biasanya menjalani kehidupan yang keras di kota Dosa, yang kejam, mereka masih ingin membeli pil dan mengembangkan kultivasi mereka sendiri, dan toko pil besar seperti paviliun pil darah, akan dengan senang hati menerima batu roh mereka. Saat mereka melangkah masuk ke dalam gedung, suara Little Black terdengar di kepala Sun Long, dengan sedikit tanda kejutan di dalamnya. Guru, sebenarnya tidak ada satupun kultivator tahap jiwa baru lahir di dalam gedung ini. Selain dari 11 bocah puncak peringkat 9 alam roh yang tinggal di lantai 4, orang terkuat berikutnya adalah alam roh peringkat 8 awal. Tepat saat dia dan Liu Mei berjalan melewati lantai pertama, Sun Long tiba-tiba berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata si hitam kecil. Tidak ada ahli tahap Nas Chen Sol. Mungkinkah, paviliun pil darah, sebenarnya tidak memiliki ahli tahap Nas Chen Sol di belakangnya? Tidak, ini tidak mungkin. Lalu, apakah itu berarti orang di balik paviliun pil darah tidak hadir saat ini? Melihat Sun Long berhenti berjalan, saat dia merenung, Liu Mei ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, kemana kita harus pergi sekarang? Setelah mendengar suara Liu Mei, senyum terbentuk di wajah Sun Long saat dia menatapnya dan bertanya sebagai tanggapan. Meyer, apakah Sekte Awan Mengambang punya perbendaharaan? Liu Mei bingung sejenak, tidak tahu mengapa Sun Long menanyakan pertanyaan ini, tapi dia tetap menganggukkan kepalanya sebagai jawaban saat dia menjawab dengan serius. Benar, semua keterampilan bela diri dan teknik kultivasi yang digunakan dalam sekte, serta batu roh yang ditambang dari tambang batu roh, semuanya akan masuk ke dalam perbendaharaan untuk disimpan dengan aman. Tentu saja, kekayaan keluarga besar atau kekayaan pribadi para tetua pemimpin sekte tidak akan pernah dimasukkan ke dalam kas negara. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, mata Liu Mei melebar karena dia tampaknya telah memahami tujuan Sun Long. Kakak Long ingin merampok perbendaharaan paviliun pil darah. Tanpa membenarkan atau membantah dugaan Liu Mei, Sun Long tidak meneruskan langkahnya untuk tetap berada di lantai pertama. Sebaliknya, dia dan Liu Mei berjalan menuju lantai kedua paviliun. Akan tetapi, bahkan pil bermutu tertinggi di lantai 2 membuat Sun Long kecewa, karena itu hanyalah pil pengisian ulang ki peringkat 3 bermutu tinggi. Tanpa berlama-lama di lantai 2, Sun Long dan Liu Mei menuju ke lantai 3. Berbeda dengan 2 lantai sebelumnya, lantai ketiga tidak terlalu ramai, sementara yang hadir di sini hanyalah para ahli alam roh. Anehnya, bahkan pil dengan mutu terendah di lantai ini berada pada peringkat mutu rendah 4, sementara beberapa pil dengan mutu teratas pun ada yang dijual. Tentu saja, harga pil peringkat 4 tingkat atas tidak jauh lebih rendah dari harga pil Sun Long.
1 pil, pengisian Ki, peringkat 4 tingkat atas tunggal dihargai 20.000 batu roh tingkat rendah, sedangkan 1 pil, penangkal racun, peringkat 4 tingkat atas tunggal sebenarnya dihargai 10.000 batu roh tingkat rendah. Sedangkan untuk pil yang amat langka seperti, pil Spiritual Wind Jade, atau pil Blood Ignition, milik Sun Long, bahkan tidak ada yang bermutu rendah, apalagi yang bermutu tinggi atau bermutu tinggi. Tentu saja, bahkan jika paviliun pil darah memiliki resep dan tanaman obat untuk meramu pil ini, belum tentu mereka akan berhasil. Bagaimanapun, persyaratan untuk meramu pil-pil ini melibatkan lebih dari sekadar mengikuti resep sederhana. Pengetahuan tentang ramuan obat yang digunakan selama penyempurnaan pil juga diperlukan, dan bahkan dengan pengetahuan itu pun, kemungkinan besar ramuan pil itu akan gagal. Selain itu, dengan betapa langkanya ramuan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil ini, bahkan jika paviliun pil darah berhasil memurnikan pil tersebut, tidak diketahui apakah mereka akan menjualnya atau tidak. Setelah memperhatikan pil-pil di lantai 3 dengan seksama, Sun Long menuntun Liu Mei menuju tangga lantai 4, di mana ada 2 orang pengawal berjubah hitam di alam roh tingkat 4 yang tengah berjaga. 282 puncak peringkat 6 penjaga alam roh. Salah satu penjaga tampaknya menyadari Sun Long dan Liu Mei berjalan menuju tangga, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat penjaga di sebelah kiri hendak bicara, mata Sun Long langsung berubah menjadi keemasan, sedangkan sosok jam pasir tak kasat mata mengembang dari tubuhnya dan menyelimuti 2 penjaga alam roh tingkat menengah 4. Ditempatkan di bawah pengaruh domain raja, Sun Long secara paksa menghentikan aliran waktu di sekitar kedua penjaga, sebelum dia dan Liu Mei terus berjalan menuju lantai 4 tanpa halangan apapun. Begitu keduanya tiba di lantai keempat, Sun Long menarik kembali domain raja, memberikan waktu di sekitar kedua penjaga untuk terus mengalir sekali lagi. Berhenti. Penjaga itu tiba-tiba berteriak, menarik perhatian semua orang. Orang-orang di lantai 3 mengalihkan pandangan mereka ke arah penjaga yang berdiri di depan tangga lantai 4, termasuk penjaga lain di sebelahnya. Akan tetapi, tidak tampak seorang pun di depan penjaga itu, membuatnya tampak seperti sedang berteriak pada udara kosong. Penjaga itu buru-buru menoleh ke kiri untuk melihat kawannya, yang tampak tengah menatapnya dengan ekspresi bingung juga. Apakah itu hanya ilusi? Penjaga itu bergumam sebelum menundukkan kepalanya karena malu, terlalu malu untuk melakukan kontak dengan orang banyak lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di lantai 4. Berbeda dengan lantai sebelumnya, lantai keempat bukanlah satu ruangan luas yang menjual pil. Sebaliknya, tempat itu tampak terbagi menjadi banyak ruangan dan koridor, yang semuanya milik anggota tingkat tinggi, paviliun pil darah. Begitu mereka tiba di lantai keempat, Sun Long menyuruh si hitam kecil memastikan lokasi perbendaharaan, dan juga lokasi ke-11 ahli alam roh peringkat puncak 9. Tuan, para kultivator alam roh peringkat puncak 9 semuanya berkumpul di dalam sebuah ruangan di tengah lantai. Adapun perbendaharaan mereka, itu diisi dengan formasi pelindung, dan juga dijaga oleh 2 kultivator spirit realm peringkat puncak 6. Saya pikir bahkan dengan level kultivasi master saat ini, akan tetap sulit untuk mengurus 2 kultivator spirit realm peringkat puncak 6 pada saat yang sama. Setelah mendengar perkataan si hitam kecil, Sun Long berpikir serius sejenak. Memang benar, bahkan dengan terobosan Sun Long ke tahap awal alam roh tingkat 4, tidak akan mudah baginya untuk mengurus 2 ahli alam roh tingkat 6 puncak di saat yang bersamaan, tanpa membuat siapapun waspada di paviliun pil darah. Namun beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya saat dia dan Liu Mei menuju lebih dalam ke lantai 4. Dengan arahan Little Black, Sun Long tahu persis di mana anggota paviliun pil darah berada dan dengan mudah menghindari pertemuan dengan mereka. Tanpa seorang ahli tahap jiwa baru lahir yang menggunakan indera jiwanya untuk memindai lantai keempat, praktis mustahil bagi siapapun untuk menemukan Sun Long, dengan si hitam kecil memindai jalan ke depan. Setelah berjalan melalui lebih dari separuh lantai 4, Sun Long dan Liu Mei tiba di ujung koridor. Berdasarkan indera jiwa hitam kecil, Sun Long sudah mengetahui, bahwa 2 orang kultivator alam roh tingkat puncak 6 berada tepat di luar koridor ini, berjaga di depan perbendaharaan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Sun Long berbalik untuk melihat Liu Mei sambil berkata, "Meier, aku akan mengalahkan 1 penjaga, dan melumpuhkan yang lain. Kau hanya punya sedikit waktu untuk mengurusnya."
Melihat ekspresi serius di wajah Sun Long, Liu Mei menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar tentang dua penjaga alam roh peringkat puncak 6 dari Sun Long. Meskipun Liu Mei tidak percaya diri untuk bertarung melawan seorang kultivator alam roh peringkat puncak 6 secara langsung, jika Sun Long dapat melumpuhkan mereka sejenak, maka ada peluang. Melihat Liu Mei menganggukkan kepalanya, mata Sun Long langsung berubah menjadi keemasan saat dia mengedarkan jam pasir raja. Setelah mengaktifkan domain raja, dia dan Liu Mei keduanya muncul dari tepi koridor di depan kedua penjaga. Dua penjaga puncak peringkat 6 membutuhkan waktu kurang dari sesaat untuk bereaksi, sementara ekspresi bingung muncul di wajah mereka saat melihat dua anggota berkerudung dari paviliun pil darah di depan mereka. Namun mata Sun Long terfokus sepenuhnya pada penjaga di sebelah kiri sementara Liu Mei segera menuju ke arah penjaga di sebelah kanan. Mengangkat tangan kirinya ke udara, Sun Long menebas kekosongan di depannya, membuka robekan ruang, sebelum tinju kanannya segera mengikutinya. Begitu tangan kanannya yang terkepal memasuki robekan ruang tersebut, Sun Long meninju maju dengan kekuatan penuh, lalu terdengar suara menggelegar dari dada penjaga itu. Retakan, ahli alam roh peringkat puncak 6 terpental ke udara, sebelum ia bertabrakan dengan dinding di belakangnya, sambil batuk sejumlah besar darah. Namun, Sun Long tahu bahwa ia telah gagal mengenai jantung penjaga itu dengan pukulannya. Tampaknya penjaga itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika Sun Long merobek ruang, dan menyebabkan pukulan Sun Long meleset. Sun Long jelas tahu bahwa pukulannya sebenarnya mengenai tulang penjaga itu dan bukan jantungnya, dan meskipun dia terluka, penjaga itu masih hidup. Meski lukanya serius, namun tidak mematikan, dan tidak cukup untuk menghentikannya berteriak minta tolong. Namun Sun Long juga tahu, bahwa dia harus mengabaikan penjaga ini sekarang, dan mengalihkan perhatiannya ke penjaga di sebelah kanannya, karena Liu Mei telah tiba di depannya. Mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna kuning dengan semburat warna hitam, penjaga alam roh peringkat puncak 6 itu menyunggingkan senyum jahat di wajahnya, saat ia mengayunkannya ke arah pinggang Liu Mei. Dia telah menyadari bahwa Liu Mei hanyalah seorang kultivator alam roh tingkat 3 puncak, dan tahu bahwa dia tidak akan mampu melawannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa penjaga lainnya telah terjatuh ke lantai dan dalam kondisi yang buruk, sementara nafsu darah di matanya meningkat saat pedangnya semakin dekat ke Liu Mei. Mata emas Sun Long menyala dengan cahaya biru yang kuat saat dia menatap penjaga di depan Liu Mei, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Penjara waktu 283 memperingatkan para ahli alam roh peringkat puncak 9. Tiba-tiba, tindakan ahli alam roh peringkat puncak 6 terhenti, karena Sun Long dengan paksa menempatkannya di penjara waktu sementara. Sun Long dapat merasakan kinya terkuras dengan sangat cepat, dan hampir setengahnya hilang dalam sekejap. Akan tetapi, pedang penjaga alam roh tingkat puncak 6 yang hanya berjarak sehelai rambut dari pinggang Liu Mei, siap membelahnya menjadi dua, langsung terhenti di tempatnya. Sambil memegang pedang emas tingkat puncak 1, pedang biru 4 musim, di tangannya, Liu Mei menatap penjaga di depannya yang masih memiliki senyum jahat di wajahnya, sebelum dia mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arah leher penjaga itu. Sun Long dapat mempertahankan penjara waktunya selama satu tarikan napas waktu sebelum penjara itu rusak, namun sebenarnya satu tarikan napas waktu itu sudah cukup. Darah segera muncrat dari leher penjaga itu bersamaan dengan hancurnya penjara waktu Sun Long, dan tenggorokan penjaga itu langsung teriris. Pada saat yang sama, melangkah sedikit ke kiri, Liu Mei hampir tidak punya cukup waktu untuk menghindari pedang berwarna kuning yang bertujuan membelah tubuhnya menjadi dua. Ahli alam roh peringkat puncak 6, menatap wanita di depannya dengan mata terbuka lebar, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia jelas lebih cepat darinya, jadi bagaimana mungkin pedangnya meleset, sementara serangan Liu Mei mendarat lebih dulu. Penjaga lainnya menatap kejadian itu dengan mata penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Dia melihat dengan jelas bahwa wanita itu sudah hampir mati, tetapi penjaga itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia sengaja membiarkan wanita itu menggorok lehernya. Pada saat yang sama ketika tenggorokan penjaga itu teriris terbuka, dan tubuhnya mulai terkulai di tanah, sebuah bilah pedang ungu ilusi muncul di tangan kanan Sun Long. Berkedip, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri saat tubuhnya tiba-tiba menghilang, sebelum muncul kembali di hadapan penjaga di sebelah kiri. Saat Sun Long mengayunkan bilah ungu ilusi ke arah dada penjaga itu, ahli alam roh peringkat 6 puncak itu menarik napas dalam-dalam,
sebelum dia berteriak dengan suara keras yang mengguncang seluruh paviliun pil darah. Serangan musuh. Pedang spasial Sun Long langsung menembus jantung penjaga alam roh peringkat puncak 6, menghancurkannya dalam sekejap. Namun, ekspresi serius kini muncul di wajah Sun Long saat dia menatap penjaga di depannya. Dia yakin bahwa semua orang yang ada di dalam paviliun pil darah, termasuk para ahli alam roh tingkat puncak 9, telah mendengar teriakan penjaga itu, dan tidak akan butuh waktu lama hingga mereka tiba di perbendaharaan. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Mei, Sun Long melihat bahwa dia tampaknya telah menyerap energi dari penjaga alam roh peringkat puncak 6 di depannya, tetapi dia tidak mencoba untuk segera memurnikannya. Sebaliknya, dia dengan paksa menyimpannya di dalam tubuhnya, sampai dia dan Sun Long meninggalkan paviliun pil darah. Sun Long kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pintu hitam besar di perbendaharaan, paviliun pil darah. Pintu itu dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung bersama untuk menciptakan formasi pelindung yang kuat. Meskipun Sun Long bukan seorang ahli formasi, hanya dari energi yang keluar dari formasi yang melindungi perbendaharaan di hadapannya, dia mengerti bahwa ini pastilah formasi tingkat perak peringkat puncak 3. Bahkan jika beberapa ahli alam roh tingkat puncak 9 mencoba menerobosnya, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Faktanya, bahkan ahli Nas Chen Sol tahap awal mungkin tidak dapat menembusnya dalam waktu singkat. Melihat ekspresi serius di wajah Sun Long, Liu Mei bertanya dengan nada agak gugup. Long Ge, mungkin sebaiknya kita pergi saja sekarang. Walaupun Liu Mei tahu bahwa si hitam kecil selalu berada di sekitar Sun Long dan sebenarnya bisa menghancurkan seluruh paviliun pil darah, jika dia mau, dia juga tahu bahwa kecuali benar-benar diperlukan, Sun Long tidak bersedia mengungkapkan keberadaan si hitam kecil, dan jika dia melakukannya, dia pasti akan memastikan bahwa siapapun yang tahu tentang naga hitam itu akan mati. Sambil menggelengkan kepalanya, bibir Sun Long melengkung membentuk senyum kecil, saat dia melihat Liu Mei dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menerobos formasi perlindungan mereka, itu tidak berarti kita tidak bisa masuk ke dalam." Mengangkat tangan kanannya ke udara, Sun Long kemudian menebas ruang di depannya hingga terbuka, menciptakan robekan ruang besar yang panjangnya lebih dari 2 meter 6,6 kaki. Tanpa menunggu reaksi Liu Mei, Sun Long melingkarkan lengan kanannya di pinggangnya, sebelum ia memasuki robekan ruang itu. Pada saat yang sama, di ruangan di bagian tengah lantai 4, Zhou Ning dan 10 orang ahli alam roh tingkat puncak 9 lainnya yang tengah mengobrol satu sama lain, tiba-tiba berdiri saat mendengar teriakan penjaga tentang serangan musuh. Pria setengah baya botak yang berdiri di sebelah Zhou Ning, Guan Hong melihat ke arah perbendaharaan, paviliun pil darah, sebelum dia bertanya dengan suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Jangan bilang kalau ada yang menyusup ke paviliun kita dan menyerang perbendaharaan kita." Para ahli alam roh tingkat puncak 9 lainnya, termasuk lelaki tua yang tampak sebagai penanggung jawab, begitu pula Zhou Ning, semuanya saling berpandangan dengan ekspresi jelek di wajah mereka, sebelum mereka menuju ke perbendaharaan tanpa berkata apa-apa lagi. Jika ada yang berani menyerang perbendaharaan, paviliun pil darah, mereka harus mati apapun yang terjadi. Bagaimanapun, bagi toko pil besar atau sekte, perbendaharaan mereka adalah sumber kehidupan mereka. Semua barang penting mereka, serta batu roh yang mereka gunakan untuk membayar alkemis mereka setiap bulan, semuanya disimpan di dalam perbendaharaan. 284 hadiah. Setelah memasuki robekan angkasa, Sun Long benar-benar menghindari formasi pelindung di sekitar perbendaharaan, paviliun pil darah, seraya menatap pemandangan di depannya dengan mata penuh keterkejutan. Gunungan batu roh memenuhi ruangan di depannya, begitu pula dengan tanaman obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk inti binatang buas sihir, atau bagian lain yang berguna dalam alkimia. Namun, hal yang paling mengejutkan bagi Sun Long adalah jumlah batu roh yang terkumpul di dalam perbendaharaan itu. Sun Long awalnya menduga bahwa perbendaharaan, paviliun pil darah, paling banyak akan memiliki 10 juta batu roh tingkat rendah. Lagi pula, bahkan seorang Raja Dao tingkat menengah 2 seperti Hao Ping dari asosiasi, tentara bayaran, kota kubah surga, hanya memiliki 15 juta batu roh tingkat rendah di cincin spasialnya, sementara Swaziland, seorang ahli alam Raja Dao tingkat awal 3 memiliki 30 juta batu roh tingkat rendah. Namun, perbendaharaan, paviliun pil darah, tampaknya memiliki lebih dari 40 juta batu roh tingkat rendah.
Jumlahnya hampir sama dengan kekayaan dua Raja Dao yang digabungkan. Tentu saja, itu hanya jika Sun Long mengabaikan nilai senjata kelas emas mereka, serta keterampilan bela diri dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditemukannya di dalam cincin spasial mereka. Sedangkan untuk dua medali penguasa naga, tidak dapat dibeli berapapun banyaknya batu roh yang dimiliki seseorang. Setelah menatap pemandangan di depannya beberapa saat, Sun Long tampaknya baru menyadari bagaimana mungkin kekayaan Paviliun Pil Darah bisa menyamai kekayaan dua Raja Dao. Benar, ini adalah toko alkimia. Meskipun mereka menghasilkan batu roh dalam jumlah besar setiap hari, mereka juga harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar para alkemis mereka. Begitu pula saat mereka membeli tanaman obat atau bagian-bagian binatang ajaib kuat yang digunakan dalam penyempurnaan pil. Lagi pula, Paviliun Pil Darah tidak memiliki kebun tanaman obat di mana mereka dapat mempercepat aliran waktu agar tanaman obat mereka matang lebih cepat, jadi mereka harus membelinya dari sumber luar, atau mengirim orang mereka sendiri untuk mencarinya. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Sun Long sepertinya baru saja mengerti di mana para ahli tahap jiwa baru lahir yang kuat dan para Raja Dao yang kuat menemukan batu roh yang mereka butuhkan untuk berkultivasi. Jika seseorang tidak mempunyai organisasi sendiri yang menguntungkan atau kekuatan besar lain di belakang mereka seperti asosiasi tentara bayaran atau persekutuan alkemis, maka cepat atau lambat, mereka pasti akan kekurangan batu roh, bahkan meskipun mereka adalah ahli tahap jiwa baru lahir yang kuat. Tepat saat Sun Long tampaknya telah jatuh ke dalam lamunan sekali lagi, suara Little Black terdengar di benaknya, membangunkannya saat berkata, "Guru, para kultivator Spirit Realm peringkat 9 puncak sedang menuju ke tempat ini sekarang. Mereka hanya butuh beberapa saat sebelum tiba di sini juga." Sun Long segera terbangun begitu dia mendengar kata-kata Little Black, dan tanpa membuang waktu dia menatap Liu Mei saat dia berkata. Meyer fokus mengumpulkan batu roh. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya biru terang meletus dari tubuhnya, menutupinya sepenuhnya, saat dia mengaktifkan domain Raja Kedua. Sun Long dapat merasakan kecepatannya meroket, karena waktu di sekelilingnya sekarang mengalir hampir 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Tubuhnya meninggalkan jejak-jejak di belakangnya, saat Sun Long menghilang dari tempat asalnya, menuju pegunungan batu roh di depannya dengan kecepatan penuh. Dia akan mengumpulkan batu roh sebanyak yang dia bisa sebelum para ahli alam roh tingkat puncak 9 yang bertugas di Paviliun Pil Darah tiba. Liu Mei menganggukkan kepalanya, sementara senyum indah terbentuk di balik jubah hitamnya saat dia mengikuti Sun Long mengumpulkan batu roh. Baru beberapa saat kemudian, suara ledakan terdengar di luar perbendaharaan, Paviliun Pil Darah. Lelaki tua yang hanya memiliki beberapa helai rambut di kepalanya itu adalah orang pertama yang tiba, sebelum Zhou Ning dan yang lainnya mengikutinya. Begitu mereka melihat mayat dua ahli alam roh tingkat puncak 6 di luar perbendaharaan, ekspresi jelek muncul di wajah Zhou Ning dan yang lainnya. Seorang penjaga tergeletak di genangan darah dengan leher tergorok, sedangkan penjaga lainnya jantungnya tertusuk. Bagaimana mungkin lelaki tua itu dan yang lainnya tidak mengerti, bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran yang jelas. Tampaknya dua ahli Spirit Realm peringkat puncak 6 hanya berhasil berteriak sekali sebelum mereka mati. Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu menatap 10 orang di belakangnya sebelum dia berkata dengan suara dingin. Kunci paviliun. Jangan biarkan siapapun lolos, apapun alasannya. Seorang lelaki tua dengan belati putih kecil di pinggangnya dan seorang wanita setengah baya gemuk dengan tonjolan besar di dahinya, keduanya menganggukkan kepala mereka secara bersamaan saat mereka meninggalkan perbendaharaan. Mata lelaki tua itu kemudian terfokus pada pintu hitam besar menuju perbendaharaan, tetapi setelah melihat bahwa formasi pelindung masih belum tersentuh, dia menghela napas lega. Namun sebagai orang yang berhati-hati, lelaki tua itu tetap mengeluarkan sebuah batu giok merah dengan berbagai ukiran rune di atasnya, dan meletakkannya di sebuah lubang di tengah pintu hitam. Meski pintu perbendaharaan paviliun masih belum tersentuh, lelaki tua itu masih memiliki firasat buruk di hatinya, yang membuatnya merasa cemas dan sedikit takut. Begitu giok merahnya menyentuh pintu hitam, lelaki tua itu dan 8 ahli alam roh tingkat puncak 9 di belakangnya melihat pintu itu terbuka perlahan. Namun, saat ia melihat pemandangan di dalam perbendaharaan itu, lelaki tua botak itu merasakan jantungnya berhenti berdetak. Mulutnya terbuka dan tertutup saat dia perlahan berjalan menuju bagian dalam perbendaharaan,
tetapi tidak ada suara yang terdengar. Zhou Ning, Guan Hong dan para ahli lain dari Paviliun Pil Darah, semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka saat melihat pemandangan di dalam perbendaharaan. Ramuan obat dan bagian-bagian binatang ajaib semuanya masih ada di sana dan jelas tidak tersentuh. Hal yang sama berlaku untuk teknik kultivasi dan beberapa keterampilan bela diri. Akan tetapi, gunungan batu roh telah menghilang. Orang tua itu berjalan ke tengah-tengah perbendaharaan, dan membungkuk sebelum mengulurkan tangannya, dan mengambil satu-satunya batu roh yang tertinggal di dalam perbendaharaan. Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan, lelaki tua itu tak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Satu batu roh tingkat rendah. 285 Master Pavilion, Paviliun Pil Darah. Orang tua itu merasakan darahnya terkumpul di kepalanya, dan wajahnya segera memerah, tidak diketahui apakah itu karena marah atau malu. Seseorang berani merampok perbendaharaan, Paviliun Pil Darah, di bawah hidung mereka, dan memilih meninggalkan satu batu roh bermutu rendah. Tutup paviliun. Suara geram lelaki tua itu bergema di seluruh Paviliun Pil Darah, dan setiap tamu di dalamnya bisa merasakan telinga mereka berdengung sementara ekspresi pucat muncul di wajah mereka. Beberapa orang hampir pingsan setelah mendengar suara keras dan geram lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Sun Long dan Liu Mei baru saja muncul, hampir 1 mil jauhnya dari Paviliun Pil Darah. Sun Long tahu bahwa dia nyaris berhasil pergi, tanpa diketahui oleh para ahli alam roh tingkat puncak 9 di paviliun. Saat pintu hitam perbendaharaan itu terbuka, dia meninju udara di depannya, menciptakan robekan ruang, sebelum dia dan Liu Mei melompat masuk. Menatap Paviliun Pil Darah, dari kejauhan yang tampak telah memasuki keadaan gelisah, Sun Long tampak tidak mempermasalahkan kekacauan yang baru saja ditimbulkannya, dan setelah dia dan Liu Mei menanggalkan jubah hitam yang mereka kenakan, dia kembali menuju jalan lintas perak. Beberapa menit kemudian, Sun Long tiba kembali di tempat dia menyingkirkan ketiga anggota Paviliun Pil Darah, dan membuka robekan ruang lainnya. Dia dan Liu Mei tiba kembali ke dalam toko. Hal ini dilakukan untuk menghindari menarik perhatian kelompok kedua yang sedang mengawasi toko tersebut. Sun Long teringat bahwa si hitam kecil pernah menyebutkan ada 2 kelompok yang mengawasi toko itu sebelumnya. Karena kelompok pertama merupakan anggota Paviliun Pil Darah, Sun Long yakin bahwa kelompok kedua pasti merupakan anggota geng penjaga kejam. Tentu saja, Sun Long yang memiliki Little Black dan Raja Macan Tutul bersayap perak, tidak takut sedikit pun terhadap gerombolan itu. Lagi pula, menurut indera jiwa si hitam kecil saat mereka tiba di kota itu, bahkan Raja Dao yang terkuat di Kota Dosa, hanyalah Raja Dao tingkat menengah. Bahkan jika orang itu dapat menaklukkan Raja Macan Tutul bersayap perak, secara langsung, Sun Long masih yakin bahwa si hitam kecil dapat mengalahkannya dengan cepat. Akan tetapi, kecuali benar-benar diperlukan, Sun Long belum berencana untuk mengungkap macan kumbang hitam itu, apalagi Little Black. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk pergi dan bertarung melawan Raja Dao terkuat di Kota Dosa. Begitu mereka masuk kembali ke toko, Liu Mei menatap Sun Long dengan ekspresi kesakitan di mata hitamnya yang sangat indah, sebelum dia berkata dengan suara lemah. Long Ge, aku perlu menerobos. Melihat ekspresi kesakitan di mata Liu Mei, Sun Long segera mengerti apa yang sedang terjadi, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menggendongnya ke kamar mereka di lantai 2. Karena Liu Mei belum memurnikan energi yang diserapnya dari ahli alam roh tingkat puncak 6, tubuhnya merasakan sakit luar biasa. Setelah menempatkan Liu Mei di atas tempat tidur, Sun Long mengawasinya saat dia menutup matanya dan mengedarkan seni penyerapan darah. Energinya dengan cepat mulai meningkat, karena energi yang tersimpan dari seorang ahli alam roh peringkat puncak 6 disempurnakan dengan sangat cepat. Setengah jam kemudian, hanya setelah melihat ekspresi di wajah Liu Mei mulai mereda, Sun Long memutuskan untuk memasuki ruang berkabut di Batu Waktu, untuk berkultivasi. Masih ada 6 jam tersisa hingga waktu pembukaan toko hari ini, yang setara dengan lebih dari 2 hari di dalam Batu Waktu. Setelah duduk bersila di tempat duduknya yang biasa di dalam ruangan berkabut, Sun Long menatap si hitam kecil yang tengah mengunyah tangkai rumput darah naga lainnya, seraya memikirkan apa yang akan dilakukannya dalam beberapa hari ke depan. Sekarang setelah dia telah menjadi seorang kultivator alam roh tingkat 4 awal, Sun Long cukup percaya diri untuk memurnikan rumput darah naga menjadi pil. Tentu saja,
Itu hanya akan menjadi pil tingkat 5 yang bermutu tinggi, karena aku masih belum memiliki inti binatang dan jantung binatang tingkat 4 dan 5, untuk membuatnya menjadi pil tingkat atas. Setelah aku mencapai puncak peringkat 6 di alam roh, aku akan mengonsumsi pil giok angin spiritual peringkat 4 tingkat atas dan menerobos ke peringkat 7 sekaligus. Aku dan Meyer dapat meninggalkan kota dosa untuk sementara waktu, dan melihat-lihat pegunungan 10.000 binatang. Tentu saja, kota dosa juga merupakan tempat yang layak untuk ditinggali, bagiku dan Meyer untuk meningkatkan kekuatan kami, tetapi ada beberapa bahan obat yang bahkan tidak dimiliki oleh kota kubah surga dan aku hanya dapat menemukannya setelah melakukan perjalanan ke pegunungan 10.000 binatang. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Sun Long, dia segera menyusun rencana yang dia miliki untuk masa depan, sebelum dia melambaikan tangannya, saat lebih dari 50.000 batu roh tingkat menengah muncul di sekelilingnya. Tanaman merambat penelan surga, dengan cepat menyerap batu-batu roh di sekitarnya seolah-olah sedang menyantap makanan lezat, sebelum mulai mengubah energi di dalamnya menjadi ki murni yang memenuhi udara di sekitar Sun Long dan Little Black. Sun Long memperhatikan si hitam kecil yang tengah asyik mengunyah tangkai, rumput darah naga, di sekitarnya, sebelum dia kembali memejamkan mata dan mulai menyerap ki murni di sekitarnya, seraya mencoba memadatkan bola ki yang ke-31. Pada saat yang sama, di sebuah rumah mewah di bagian utara, kota dosa, lelaki tua alam roh peringkat puncak 9 dari Paviliun Pil Darah, Zhou Ning, dan wanita setengah baya yang gemuk dengan tonjolan besar di dahinya, semuanya berlutut di depan seorang pria setengah baya, yang sedang duduk di singgasana mewah. Selanjutnya bab 286 keputusan Master Paviliun.